Jangan menyangkal dulu, dengarkan aku. Apa kau bisa merasakan sakit tumpul di titik akupuntur dan zong dan juga? Apa kau merasakan kegelisahan saat bulan penuh ketika tubuhmu menjadi merah? Bagaimana Anda bisa mengetahui itu? Karena aku adalah gurumu. Bisakah Anda membantuku dengan itu? Tentu saja, datanglah ke kelasku besok lusa. Aku akan mengajarimu cara mengatasinya. Benarkah? Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi ke guru yang lain. Tidak, bukan itu maksudku. Baiklah, besok kalau begitu aku akan datang ke kelasmu, guru. Ya, bagaimana dengan kristal geoper kamu? Apa kau bisa menyimpannya? Maafkan aku tidak akan. Dia pun langsung segera memecahkan kristal geoper kamu itu. Itu tidak mungkin, dia bisa tahu sekilas tentang penyakitku dan menemukan kristal geoper kamu yang kuat pegang. Jangan sampai terlambat besok kelas, oke? Dia sangat berbakat, tapi kenapa dia mempunyai nilai nol dalam penilaian kualifikasi guru sebelumnya? Dia seharusnya orang yang patut dihormati karena tidak peduli pada kepopuleran dan kekayaan. Namun tiba-tiba saja nyonya muda Johan, pelayan dari wali kota Bayu. Dia adalah Johan. Paman, kenapa kau ada di sini? Nyonya muda, Anda. Apa maksudmu? Anda tidak mengakui sebagai guru Anda, bukan? Aku mengakuinya. Aku rela menjadi muridnya. Anda rela menjadi muridnya? Bisakah Anda memberitahu apa maksudnya? Dia memberi pencerahan pada Anda, membuat kekuatan Anda meningkat dengan cepat. Itu maksudnya? Paman Yo, jangan menekanku lebih lama. Lalu apa itu kristal geoper kamu? Kenapa itu hancur? Kata si Paman Yo. Kau bajingan, apa yang kau lakukan pada nyonyaku? Kau adalah seorang guru, beraninya kau menipu gadis di bawah umur untuk menjadi muridmu. Aku akan bunuhmu sekarang juga. Dia pun langsung mengeluarkan auranya. Menipu seorang di bawah umur, kesalahan paham yang sangat besar sekali. Paman Yo, kau terlalu berpikir negatif. Kalau kau tidak menghentikan ini, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Nyonya, apa maksudmu? Sudah cukup, ayo pergi denganku untuk membeli kasur kelasnya. Besok akan dimulai. Nyonya, kenapa kau? Dia pun diseret pergi. Sementara itu, di sisi yang lain, Seng, jangan kecewa. Meskipun guru Wang tidak menerima ibu sebagai muridnya, kau tidak boleh menyerah. Mo, kau sangat hebat sekarang. Jangan bicara begitu, guru lain juga sama bagusnya kok. Gampang untuk ngomong, kita sudah belajar menggunakan tombak sejak kita kecil. Dan guru Wang adalah pengguna tombak terbaik di Akademi Hongtian ini. Kau dapat apa yang kau mau, sementara aku merasa sedih karena tidak diterima dimanapun. Lihat, kelas pertama ada di depan, ayo kita masuk ke dalam. Aku tidak mau pergi sambil sedih. Mungkin di sini ada guru yang bagus dalam menggunakan tombak. Tempat ini sangat lusuh. Untuk gelar kelas pertama, ayo lihat saja. Mungkin kita tidak akan rugi. Lalu Xiang pun berkata dia ingin menjadi muridku. Apa maksudnya itu? Dia sangat tekun dalam menggunakan tombak. Tolong beri dia bimbingan. Sambil canggung. Tentu, tunjukkan apa yang kau bisa. Santai dan biarkan aku memberitahumu pencerahan yang tidak akan rugi. Oke, baiklah. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mendapatkan murid lagi, kata si Zhang. Dia pun menunjukkan kekuatannya. Syah, baiklah, terserahlah. Dia mungkin tidak punya kualifikasi. Aku tidak akan mengakuinya sebagai guru lagi pula. Dia pun menggunakan tusukan tombak. Dan selesai. Tolong beri aku pencerahan, guru. Dia bahkan tidak melihatku. Apa bisa dia disebut guru? Sepertinya guru ini tidak begitu bagus untuk diriku. Apa kau pernah berpacaran lalu sakit hati dan ditinggalkan? Dan bahkan dia mempermalukan dirimu? Ya, aku pernah naksir dengan seorang gadis dan aku pikir itu tidak ada hubungannya dengan Anda, guru. Apa maksudmu? Serius, Zeng? Kenapa kau tidak menceritakan ini padaku? Siapa yang pernah mempermalukanmu? Aku akan menceritakan ini padamu soal nanti. Tenang. Itu masalah pribadi. Aku tidak tahu dia tahu dari mana. Tapi itu gak ada hubungannya, bukan, dengan jurus tombakku. Teknikmu itu sangat kuat dan tegas, tapi kepribadianmu, kau maju dengan berani terlepas dari apa konsekuensi yang akan kau dapatkan. Tapi sekarang kau menjadi pemalu dan penakut karena tidak diterima sebelumnya. Kau ragu dan bingung saat kau menggunakan tombakmu. Itulah hasil dari penelitianku terhadapmu. Bagaimana Anda bisa tahu? Dan hasilnya kekuatan dari tombakmu yang luar biasa itu berkurang. Bahkan tentang pribadiku dia bisa tahu. Itu harusnya tidak mengejutkan. Teknik tombakmu menunjukkan keadaan pikiranmu dan pikiranmu tidak terbuka. Teknikmu juga akan sama jika terus begitu. Apa?
teknik tombakmu mungkin lembut, tapi tak ada yang menjerat teknikmu di sana. Jika kau berusaha dengan keras, kau malah akan lebih bingung lagi. Itulah kenapa aku memberitahumu apa yang kulihat dari emosi dan yang lainnya pada dirimu. Dia terlalu menghalanginya. Bahkan guru yang pengguna tombak terbaik di Akademi Hong Tian ini tidak akan mengatakan itu. Dia punya mata yang tajam. Guru yang pengguna tombak terbaik? Apa maksudmu? Dia juga punya mata yang tajam. Ini adalah pencerahan dariku. Seharusnya kau sudah bisa memperoleh kehormatanmu dalam hubunganmu. Di sisi lain, mungkin wanita itu akan tunduk padamu. Jadi, yang bisa kau lakukan sekarang adalah membuat pikiranmu terbuka dan melakukan kultivasi dengan keras dirimu dengan kekuatanmu. Hidup itu penuh dengan pasang surut. Tidak ada yang harus merendahkan seorang pemuda. Dengan karenanya si Zhang berkata seperti itu. Tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan seorang pemuda. Baiklah, sekarang coba lagi, kata si Zhang. Tidak ada boleh yang merendahkan seorang pemuda. Dengan mindset yang sudah berubah, dia pun menusukkan tombaknya lagi. Dan dar 235. Ya Tuhan, kekuatanmu hampir meningkat 2 kali lipat. Aku adalah Zhang yang tolong jadikan murid Anda. Ya, tentu masukkan ini sebagai identitasmu. Baiklah, jika saja aku tahu tentang bakatnya dulu, aku akan mengakuinya sebagai guruku. Bagaimana dia sangat berbakat dalam tombak dan aku tidak tahu tentangnya. Tuan, maukah Anda memberitahu nama Anda? Namaku adalah Zhang Xuan. Zhang Xuan itu terdengar sedikit familiar. Bukankah itu guru yang tidak berbakat sama sekali? Bisa dibilang dia adalah guru terburuk di akademi ini. Ya, itu adalah aku. Akulah guru yang tidak berbakat itu. Hahaha. Apa? Guru tidak berbakat yang kalian tahu? Guru yang tidak berbakat kalian tahu? Itulah aku. Guru Zhang, Anda sangat terampil. Tapi mengapa? Jika bukan karena adanya perpustakaan Tiando, aku pasti akan mendapat nilai negatif terus, kata si Zhang sambil dalam hati. Guru Zhang, aku akan memperbaiki popularitasmu. Nah, itu tidak perlu. Bisa kau melakukan untukku adalah bekerja lebih keras dalam teknik tombak milikmu, oke? Baiklah, datang besok. Jangan sampai kau telat, oke? Guru Zhang, aku iri padamu. Kau punya guru yang hebat, tapi siapa di dunia ini yang menolak bakat Guru Zhang? Hehehe. Sementara itu Zhang tertawa dengan kerasnya. Aku punya 4 murid sekarang. Aku sudah kehabisan giok token masuk. Aku harus mendapatkan beberapa lagi dari departemen logistik. Dia pun pergi ke suatu ruangan. Di sinilah aku bisa mendapatkan token masuk. Kalau tidak salah. Halo, ada seseorang di sini? Bukankah kau seharusnya sibuk mencari murid baru? Kenapa kau malah ada di sini? Seseorang menyalanya. Dan dia adalah Qian Bao, pengurus departemen logistik. Pemilik tubuhku yang dulu tidak pernah menjilat padanya, karena itulah dia selalu mencari kesalahan. Karena itulah aku hanya diberikan 5 token olehnya. Aku sudah kehabisan token pendaftaran, jadi aku butuh lebih banyak. Apa? Sudah kehabisan? Hahaha. Kalian dengar itu? Peringkat paling akhir bilang kalau dia sudah kehabisan token pendaftaran. Itu adalah candaan terlucu yang pernah ku dengar. Guru berperingkat sepertimu hanya akan mendapatkan 1 murid paling. Loh, kau tidak percaya? Kau mau taruhan? Taruhan, oke. Tapi setelah kau menjadi miskin, apa yang akan kau pertaruhkan? Aku akan mempertaruhkan reputasiku. Pemenang bisa menampar yang kalah 3 kali di depan publik. Bagaimana? Setuju? Tapi kalau kau kalah, kau akan ditampar oleh semua orang yang di sini. Bagaimana? Kami ada berempat. Oke, baiklah, tidak masalah. Semua informasi para guru dan para murid ada di sini. Kita bisa cari tahu kalau dia bohong atau tidak. Aku ingin tahu bagaimana pria ini bertingkah setelahnya. Hahaha. Ketemu, ini dia. Lalu apa yang kau temukan? Itu benar, ada 4 murid yang mengakui dia sebagai guru mereka. Apa? Sini, biar bukunya kulihat. Dia menemukan sekelompok murid yang malang untuk memenuhi nomornya. Nah, dia ranking ke-63 di ujian masuk. Dia adalah putri termuda di keluarga Wang, 1/4 keluarga, dan di kota Tinshuan. Ya, dia ranking ke-7. Apa-apaan ini? Kau pasti telah menggunakan cara yang kotor. Jika tidak, bagaimana mungkin para murid mengakuimu sebagai guru yang tidak berbakat sebagai gurunya? Apa yang terjadi? Percaya atau tidak, hasilnya sudah dikonfirmasi. Ini waktunya bagi kalian memenuhi janji kalian, bukan begitu? Janji? Apa maksudmu? Bagaimana jika kami tidak ingin memenuhinya? Apa yang kau lakukan pada kami? Hahaha. Apa kalian bermaksud untuk tidak menepati janji? Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Apa kau ingin menamparku di muka? Dasar tidak berbakat. Liwan, beri dia pelajaran, tetapi jangan sampai dia mati, kata si gendut. Siap bos. Berani sekali level 1 pengumpulan nafas melawan level 4 penguatan tubuh. Dia tidak tahu apapun tentang kelemahannya sendiri. Dan cerak.
Sudah kubilang, aku hanya bilang padamu untuk memberi dia pelajaran. Kenapa bisa ada darah? Bos, itu bukan darah Zhang Xuan. Apa? Ternyata itu adalah darah Sili. Apa yang terjadi? Kalau begitu, ayo teruskan. Come on, man. Itu pasti sangat keberuntungan. Jangan khawatir, serang dia dari dua arah. Beri dia pelajaran. Siap, bos. Namun tiba-tiba saja Sang mengeluarkan atau menggunakan perpustakaannya untuk mengintip kekuatan mereka dan kelemahan mereka. Ya, dia pun menotok tubuh mereka. Totok lagi dan ditotok. Apa? Aku tertotok. Apa yang terjadi? Aku telah menekan titik aku puntur left gate kalian. Aku sarankan kalian berbaring. Sebagai guru peringkat paling rendah, kau akan dituduh melakukan penyerangan terhadap guru lain di tempat umum dan kau akan membuat kehilangan martabatmu. Ingat itu. Sekarang berlutut di hadapan kami dan biarkan kami membalasmu dengan cepat atau kau akan dipecat. Setelah kau dipecat dari akademi, kau bukan lagi seorang guru. Kami akan menghabisimu tanpa ampun. Kau dengar itu? Apa maksudmu? Jadi sekarang kalian ingin sok patuh mengikuti aturan setelah kalian adu kekuatan? Kalau begitu aku juga akan mengikuti aturan. Guru Qian, kau mencuri harta milik Pak Chen setengah tahun yang lalu, bukan? Dan menggunakannya untuk membahagiakan selirmu. Guru Bai, seorang siswi memutuskan untuk bunuh diri 3 tahun lalu setelah dihina dan disiksa olehmu, dan sekarang kau bermimpi arwah tentang untuk membunuhmu. Dan Guru Chun, dia pun pokoknya dia mengeluarkan semua kartu asnya lah. Semua hal itu tidak pernah diketahui orang lain. Kok dia bisa tahu? Kata mereka bertiga. Kami mengaku salah, Guru Zhang. Tolong ampuni kami dan biarkan kami pergi. Aku tak akan memberikan apapun yang kalian mau, kata Guru Zhang. Tapi jika kalian melakukan hal-hal menjengkelkan nantinya, lihat saja nanti. Aku akan buat kalian merasakan akibatnya. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Ini, Guru Zhang, silakan. Ini adalah yang kau minta, token ini. Ambil semuanya. Sampai jumpa, Guru Zhang. Lalu Zhang pun pergi dari sana. Biarkan aku mati. Ternyata saat dia di perjalanan, dia melihat beberapa orang sedang ribut. Aku pengen mati. Ada apaan tuh, kata si Zhang. Jangan pegang aku jika aku ingin mati. Lepaskan aku, dasar gendut. Tenang dulu. Kalau kau ingin loncat ke sungai terserahmu, tapi jangan tarik orang lain bersamamu. Absurd banget. Mendingan gue lanjut pulang aja deh, kata Zhang. Namun tiba-tiba saja dia diterkam oleh sesuatu. Dilihat dari pakaianmu, kau pasti juga guru juga. Ada apa ini? Kau siapa? Guru, kuserahkan ini padamu. Dan 2 orang yang lainnya pun pergi. Lepaskan. Aku telah gagal mendapatkan guru 10 kali. Hari ini adalah hari terakhir perikutan. Please angkat aku jadi muridmu. Ayolah cabi, lepaskan aku. Apa? Baiklah, jika aku merekrutmu setidaknya tunjukkan kemampuanku. Apa gunanya memegangi kakiku, kata Zhang. Baiklah, perhatikan baik-baik, Pak Guru. Apa yang kau lakukan dengan bata-bata itu? Dia pun menghajarnya ke kepalanya sendiri, ke tangan, ke kaki, ke perut, ke punggung. Apa itu? Itu tebus? Buset, bukannya hanya itu akan menyakiti dirimu. Apa yang terjadi? Buku tercipta di perpustakaan Tiandao. Lupanya dia langsung diseret masuk secara paksa ke perpustakaan. Ternyata latihan yang mengerikan itu juga jenis bela diri. Yuan Tao adalah si kultivator berdebah di kota Dihuang. Dia adalah seniman bela diri tingkat 1 tahap pengumpulan emas. Kelemahan nomor 18. Nomor 1, garis keturunan naga bertanduk budak belum diaktifkan. Fondasinya terlalu buruk baginya menstabilkan kultivasinya sendiri. Jadi dia punya garis keturunan bocah yang malang. Tapi tunggu dulu, keturunan naga bertanduk kuno apa ini? Jangan-jangan. Lalu dijelaskan di dunia ini garis keturunan tubuh bawaan adalah hal yang sangat penting. Selama seorang kultivator memiliki salah satu dari keduanya, menggunakannya akan secara cepat meningkatkan kekuatan tubuh. Contohnya saja tubuh suci, lalu tubuh murni yin, tubuh murni yang, dan tubuh emas. Kemurnian kuno, garis keturunan baru, garis keturunan mutan, garis keturunan naga bertanduk badak. Dan dia adalah salah satunya, garis keturunan bertanduk badak. Naga bertanduk badak adalah garis keturunan kuno yang dikatakan bahwa jika seniman dari garis keturunan ini yang telah mencapai tingkat kultivasi tinggi, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Apa? Zhang pun terkejut dengan fakta yang diberikan si perpustakaan. Aku tak menyangka bocah gendut ini memiliki garis keturunan kuno yang belum diaktifkan. Dia seperti emas.
tumpukan emas di dalam batu kerikil. Baiklah kalau begitu, kau lumayan bagus. Aku akan menerimamu sebagai muridmu. Hah? Benarkah? Sungguh, kau sungguh guru yang bijak. Akhirnya aku punya seorang guru. Jangan terlalu bangga. Bukankah itu Zhang Xuan? Lah ternyata seseorang melihat Zhang Su di dalam obrolannya. Aku tak menyangka ia menerima murid yang sama buruknya seperti dia. Dia adalah cucu dari Sang Chen, seorang senior di Akademi Pemuja Sen Biru. Dia adalah sampah, begitu juga muridnya. Mereka pun menghampiri Zhang. Sen Biru, dia adalah salah satu guru paling cantik di akademi. Ia mempunyai banyak pemuja. Zhang adalah salah satu dari mereka, atau Zhang pemilik tubuh asli dari si Zhang sebelum dirasuki. Siapa yang kau bicarakan, hoi sampah? Tentu saja dirimu. Ternyata sampah yang membicarakanku. Pantas saja bau busuk. Sana pergi. Hus. Kau adalah guru yang paling rendah. Beraninya kau menghinaku. Bahkan guru biru menertawakanku. Kau akan menghadapi akibatnya. Tenanglah wahai diriku. Itu akan kau harus menjaga sikapmu di depan sang dewi. Apa aku salah? Aku kira seluruh orang di akademi mengetahui peringkatmu. Kekuatan tinjunya hanya 15 kilo dan ia hanya bisa bertahan bahkan menempati peringkat terakhir dalam ujian masuk. Apa kau tidak tahu itu gendut? Tapi kau dan dia mungkin cocok satu sama lain. Sama-sama peringkat terakhir. Apa peringkat terakhir? Dia siapa? Tidak bagus dalam hal apapun. Apa yang telah kau lakukan? Kata si cabi sambil menyesalinya. Bacot. Silahkan pergi sekarang. Kau Nona Biru, mari kita pergi. Kita terlalu lama mendengarkan ocehan sampai ini. Itu akan berakibat buruk pada pendengaranmu. Aku tahu kau tak mendapatkan nilai yang baik saat penilaian kualifikasi guru. Jangan menyerah. Lain kali kau akan mendapatkan nilai yang baik jika kau bekerja keras, kata si biru. Terima kasih telah menyemangatiku. Tapi aku tahu murid ini belum bisa apa-apa sekarang. Tapi bukan berarti dia tidak punya potensi. Selama aku mengajarinya dengan baik, ia akan menjadi sesuatu yang sangat mengesankan. Tapi bukankah berarti dia tidak punya potensi? Selama aku mengajarinya dengan baik, ia akan menjadi seorang yang mengesankan. Ku bilang, Guru Sang, aku lumayan lelah hari ini. Lalu, makan malamnya bagaimana? Aku akan kembali dan beristirahat. Ku harap kau berhenti mengikutiku. Sial, gara-gara dia. Tapi jangan menyerah. Lain kali kau akan mendapatkan nilai yang bagus. Apakah dia pikir aku putus asa karena menerima Yuan Tao sebagai muridku? Terima kasih. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Tunggu saja dan lihat aku pasti akan berimu pelajaran. Nyalah, gimana kamu aja bacot. Nona Sen, bagaimana jika kita makan malam sebelum tidur? Sudah ku bilang aku lelah. Sementara itu si cabi yang telah mendengar semua itu. Hei, kamu kemana? Kelasku bukan ke arah situ. Waduh, dia ketahuan. Guru Sang, aku lemah gak pintar. Menerimaku sebagai murid pasti akan merusak reputasimu. Kupikir kau lebih baik tidak mengabaikanku, kata Zhang. Apa maksudmu? Santuy cuy, karena kau sudah memasukkan identitasmu, maka kau dan aku adalah murid dan guru. Gak ada tapi-tapian. Cepat ikuti aku. Kau sangat peka terhadap perasaan orang lain. Aku ajak kau berkeliling sekitaran kelasku. Dengerin gak? Iya, baiklah. Sementara itu di asrama Guru Zhang yang terlihat kumuh hari ini, hari terakhir perekrutan, kayaknya aku cuma dapat 5 murid. Kelasku akan mulai besok. Teknik kultivasi yang memiliki tubuh ini sebelumnya adalah mantra tingkat 9 Hongtian. Sebelumnya tingkat ini tersebut sesuai dengan tingkatan-tingkatan pada setiap tahap kultivasi seniman bela diri. Itu adalah salah satu teknik yang paling populer di akademi ini. Dari semua guru di akademi, aku adalah satu-satunya yang masih di tahap puncak 3. Guru-guru lain setidaknya berada tingkat 4. Jadi aku harus memulai kultivasiku sekarang juga. Sementara itu, keesokan harinya, pagi pun caang. Halo Zhang, aku penasaran apa aku bisa memecahkan masalah kultivasi yang belum aku temukan sebelumnya. Jika para murid tahu bahwa aku sedang dalam tahap penemuan Ki, tapi tidak dalam mendapatkan Ki, mereka pasti akan keluar. Dengan bantuan perpustakaan Heavenly Path, aku sudah mengetahui kelemahan spell tingkat 9 Hongtian. Tapi ada terlalu banyak masalah, ribuan masalah, tidak ada cara untuk mengatasi kelemahan instan ini. Jika aku dapat memasukkan teknik kultivasi yang berbeda dan menggunakannya untuk mengatasi masalah ini, mungkin. Tuanmu, dia pun menghadap tuanmu. Ini hampir malam, kenapa kau ada di sini? Ternyata itu malam, bukan keesokan harinya. Dulur-dulurku, tuanmu adalah salah satu penjaga Book Vault. Aku akan segera menerobos kultivasi level 3, tapi aku agak bingung. Jadi aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kau sangat rajin malam-malam gini.
Buku rahasia tingkat 3 ada di baris keempat rak. Carilah sendiri. Baiklah, terima kasih tuanmu. Ya, dia cukup baik. Sayangnya dia tidak terlalu berbakat, kata tuanmu. Kuharap dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau dan mendapatkan nilai kualifikasi guru berikutnya. Seharusnya di sini, kata Zhang. Baik, bagaimana dengan kultivasi ini? Zhang pun melihat-lihat buku kultivasi. Nampaknya spell tingkat 9 Hongtian cukup bagus karena itu hanya memiliki 1000 kesalahan. Pantas saja itu begitu populer, kata Zhang. Tunggu, aku akan menerobos. Kenapa aku harus merevisi seluruh buku? Aku hanya perlu merevisi bab terobosan. Bagus, ada 10 kesalahan di halaman ini. Perpustakaan Heavenly Path hanya menandai kesalahan tapi tidak memberikan solusi. Tapi aku bisa menganalisa buku lain, abaikan kesalahannya, dan aku menggabungkan konten yang tepat. Dengan begitu aku bisa mendapatkan metode terobosan yang tepat, kata Zhang. Oh, benar, aku benar-benar jenius. Karena sekarang aku ada di sini, aku harus mengumpulkan teknik level 4 dan level 5 juga sekalian. Lalu dia pun membaca semua buku. Dia hanya membalik-balik buku dan kedengarannya. Dia hanya membolak-balik begitu banyak buku. Ceroboh dan tidak sabar, betapa ambisiusnya dia. Aku tidak tahu dia adalah orang seperti itu, kata tuanmu. Lalu tidak lama kemudian aku telah merekam teknik level 4 dan level 5. Sekarang aku harus kembali dan meringkasnya. Hei, kau begitu cepat, apa masalahmu sudah selesai? Bukan kau bilang harus mengambil salinannya? Ya, bukan masalah besar, aku tidak perlu salinan, kata Zhang. Terima kasih tuanmu, selamat tinggal. Dia tidak membuat salinan buku dan bahkan mengatakan itu bukan masalah besar setelah membolak-balik buku itu. Betapa sembrononya dia. Sepertinya aku harus memberitahu kepala sekolah untuk memperbaiki perilaku buruk. Bahkan aku bisa menyalin bagian yang benar di setiap buku.